Pernahkah kalian berpikir kemana perginya makanan yang kita makan setiap hari? Apakah langsung hilang begitu saja? Dan apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Yuk, mari kita saksikan cara sistem pencernaan bekerja. Wow. Ketika mau makan, misalnya makan buah, pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut yang basah dengan air liur. Buah yang dimakan akan terjadi yang namanya proses mekanik, yaitu buah dikunyah dengan gigi. Tidak hanya buah, makanan lain pun juga dikunyah dengan gigi. Selain itu juga terjadi juga yang namanya proses kimiawi, yaitu makanan dibasahi oleh kelenjar ludah untuk membuat makanan menjadi lebih lembek dan mudah ditelan. Wow. Setelah dari mulut, makanan ditelan menuju kerongkongan atau esofagus. Makanan bisa turun melalui esofagus karena adanya gerakan memijat atau meremas oleh otot kerongkongan, sehingga makanan bisa turun. Hal ini disebut dengan gerakan peristaltis. Wow. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan diproses di lambung, yaitu lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung terbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas atau mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk mengenapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Wow. Setelah melewati lambung, makanan akan diproses di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketika sudah dicerna di usus halus, makanan selanjutnya melalui usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus sebelumnya. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, yaitu bernama E. coli, di mana bakteri ini berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar hingga keluar dari anus.
Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi, teman-teman, kita sudah belajar bersama tentang perjalanan makanan di dalam tubuh kita, mulai dari mulut, makanan dikunyah dan dicerna secara kimiawi, hingga keluar dari anus. Semua proses ini bertujuan untuk mengolah makanan menjadi energi yang kita butuhkan. Agar sistem pencernaan kita tetap sehat, jangan lupa makan makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga ya. Cek pemahaman ya. Yuk, kamu coba tuliskan dan urutkan organ sistem pencernaan dari awal hingga akhir di buku catatannya ya. Selamat mencoba.